Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, good people, sobat tani semuanya. Kembali lagi di channel Auto Official, channel yang akan memberikan hiburan, pengetahuan, serta pengalaman untuk sobat tani semuanya. Simak dalam videonya. Cekidot. Di hadapan sobat tani semua, ini adalah jenis tanaman kopi robusta. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sejarah ataupun asal usul daripada kopi robusta. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel atau official. Oke teman-teman atau sobat tani semuanya, kita hari ini akan mengulas asal-usul daripada tanaman kopi robusta khusus di Indonesia ini. Ya, kita akan menggali sejauh mana pengetahuan kita tentang asal-usul kopi robusta. Yang pertama, tanaman kopi robusta pertama kali ditemukan oleh ahli botani Belgia pada tahun 1898. Itu untuk pertama kalinya jenis tanaman kopi robusta itu ditemukan. Kata robusta sendiri itu adalah tanaman asli dari Afrika dan tumbuh di beberapa negara seperti Kongo, kemudian Sudan, Liberia, dan Uganda. Nah, itu adalah pertama kalinya di Belgia, namun di beberapa negara itu sudah mulai tumbuh seperti yang ada di saya sebutkan tadi. Itu adalah beberapa contoh negara pertama kali menanam kopi robusta. Selanjutnya adalah sejarah kopi di Indonesia, menyebutkan bahwasanya tanaman kopi itu mulai ditanam secara besar-besaran dan menjadi tanaman perkebunan di Indonesia itu awal abad yang ke-20. Nah, itu adalah awal mula ditanamnya jenis tanaman kopi menjadi sebuah tanaman perkebunan, termasuk jenis kopi robusta ini. Nah, ini pada abad ke-20. Nah, seperti yang ada di hadapan sobat tani semua, ini adalah jenis tanaman kopi robusta yang sudah mengalami pengembangan dengan beberapa jenis klon yang ada tentunya, sehingga menghasilkan klon-klon yang baru. Tapi kalau nama awalnya jenis kopinya itu adalah jenis kopi robusta. Nah, ini dimulainya dari kapan? Tentunya dari abad yang ke-20 yang lalu hingga sampai saat ini yang sudah sangat-sangat modern sekali. Kemudian kapan berkembangnya kopi robusta di wilayah Indonesia ini? Ini sangat berkaitan erat dengan bencana wabah penyakit pada zaman dahulu, sehingga muncullah jenis tanaman kopi robusta ini. Wabah yang penyakit yang menyerang pada zaman dulu itu adalah Hemilia vastarik atau penyakit karat daun. Ini menyerang jenis tanaman kopi, akibatnya pada tahun 1828 sebagian besar perkebunan kopi di Indonesia itu menjadi rusak. Nah, ini adalah awal mula pengembangbiakan jenis klon kopi robusta. Karena pada tahun 1828 itu terjadi kerusakan di pohon kopi yang diakibatkan oleh wabah penyakit percak daun, sehingga
pemerintahan Hindia Belanda pada zaman dahulu memerintahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia itu yang awalnya itu adalah kopi Arabica, kemudian juga Liberica, dan digantikan dengan jenis kopi Robusta. Nah, itu awal kenapa kopi Robusta berkembang pada saat ini. Pada tahun 1902, penelitian bahwa jenis kopi Robusta itu lebih tahan terhadap penyakit ataupun wabah bercak daun dibandingkan dengan jenis kopi Arabica dan juga Liberica, sehingga Robusta paling cocok untuk dikembangkan di wilayah Indonesia ini sebagian besarnya. Kenapa? Karena memang tahan terhadap suatu penyakit. Nah, itulah alasan mengapa dengan seiring berkembangannya zaman sampai saat ini kopi Robusta itu menjadi salah satu kopi terbesar di Indonesia jenisnya ya, dibanding Arabica dan juga Liberica. Nah, itu sejarah singkat daripada jenis kopi. Kemudian sekitar tahun 1907 seluruh tanaman jenis kopi Arabica dan juga Liberica di Indonesia digantikan dengan jenis tanaman kopi Robusta. Nah, itu awal mula di wilayah Indonesia ini menjadi tanaman terbesar daripada jenisnya, jenis klon kopi Robusta. Itu adalah sejarah singkat mengenai tentang jenis klon Robusta yang sudah sangat berkembang di era saat ini, khususnya di wilayah Lampung, spesialnya lagi di wilayah Tanggamus. Tanggamus adalah merupakan salah satu penyuplai kopi Robusta terbaik untuk di Lampung. Spesial lagi di wilayah Ulu Belu. Itu jika ingin bertanya tentang kualitas dengan cita rasa atau taste dari sebuah kafe, di Ulu Belu itu juaranya. Spesial lagi di wilayah Gunung Sari dengan ketinggian yang sangat relevan untuk jenis kopi Robusta dengan cuaca perubahan iklim yang masih stabil hitungannya, dan itu menciptakan cita rasa dari kopi Robusta di wilayah Gunung Sari itu sangat luar biasa. Dari beberapa yang sudah dilakukan penelitian dibawa ke dinas perkebunan di Kabupaten Tanggamus, dan pemenangnya di wilayah Gunung Sari itu masih cenderung relatif sangat bagus untuk cita rasanya. Nah, untuk sobat tani semuanya, itu adalah sekedar pengetahuan tentang jenis klon kopi Robusta. Jikalau sobat tani memiliki pengetahuan yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar mengenai jenis kopi yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya.